Halo, assalamualaikum. Hari ini aku akan ngasih tahu perbedaan apa sih manik-manik. Emang ada berapa jenis sih? Nah, manik itu banyak banget jenisnya ya teman-teman. Terus juga kalian harus tahu tips sebelum membeli manik-manik ya. Jadi harus tahu dulu nih namanya apa, nama maniknya yang mau kalian beli itu manik apa. Nih, yang manik seperti ini biasanya dijualnya itu kalau di online shop per gram ya. Per gram yang seperti ini manik-manik pasir namanya. Kemudian manik-manik pasir juga banyak banget ukuran. Kayak begini ya. Kalau ukuran sebesar ini tuh ukuran 6 mm ya. Kemudian ada juga yang lebih kecil banget seperti ini. Kita dilihat di sini ya, kecil banget. Nah, ini tuh 2 mm. Wow, kalau gambarnya jadi 2. Ini ukurannya 2 mm nih. Kecil banget. Kemudian ada juga karena sudah tercampur-campur ya, yang lebih besar sedikit dari itu. Ada dia di warna hijau. Aku punya warna hijau. Ini 3 nih. Ukurannya 3. Jadi kalian tuh harus tahu kalian tuh kebutuhannya yang mana gitu. Kalau yang kecil nih, yang kecil ini itu 2. Kalau yang seperti ini itu 3. Kemudian kalau yang besar seperti tadi, yang 6 itu, yang seperti ini nih, sebentar. Yang besar seperti ini 6 ya, 6 mm. Jadi sebelum kalian beli dimanapun, kalian harus tahu kegunaan yang 6 ini untuk apa dipakainya, yang 3 ini untuk apa, dan yang 2 ini untuk apa. Oke. Nah, biasanya yang 6 ini dia dipakai bisa ya untuk kayak misalkan bikin gelang-gelang yang menggemaskan. Kemudian bikin cincin juga bisa. Tetapi kalau misalkan bikin gelang atau bikin cincin maksud aku, dari yang 6 ini kayaknya hasilnya kebesaran ya. Hasilnya ya lumayan besar gitu. Cuman biasanya banyak yang di request itu kalau untuk membuat cincin, untuk cincin itu yang ini, yang 2 ya. Tapi memang membuatnya juga susah gitu. Kalau misalkan yang kecil-kecil itu memang sangat-sangat ini harus hati-hati. Di sini aku punya contoh beberapa gelang yang aku bikin dari manik-manik yang ukuran 3 ya. Ini hasilnya seperti ini. Gelangnya kurang lebih seperti ini ya, hasil dari manik 3 ini. Kemudian dari manik 6, kalau untuk dibikin gelang hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya perbedaannya antara manik 3 dan 6. Ini manik 6. Kemudian ini manik yang 3. Tapi kalau misalkan manik yang 2, aku cuman punya hasil cincinnya. Aku pakai ya. Seperti ini. Ukurannya kurang lebih seperti ini. Bisa terlihat ya kalau misalkan lebih, sepertinya kalau misalkan yang 6 dibikin cincin besar ya. Besar. Oke. Kemudian untuk kreasi yang manik 6, kalian juga bisa bikin kayak gelang-gelang seperti ini. Dan
gelang seperti ini ya, masih banyak lagi. Jadi sebelum kalian beli manik untuk pemula, jadi kalian tuh harus tahu dulu berapa sih yang manik yang kalian butuhin. Nah, kemudian selain manik pasir ada juga manik-manik yang ini ya. Ini namanya manik kapur. Manik kapur ini namanya manik kapur nih. Biasanya ini itu untuk bikin gelang atau kalung-kalung anak gitu ya. Tapi nah ini juga ada ukurannya kawan-kawan, teman-teman, ibu-ibu. Ini juga ada ukurannya. Kalau ini ukuran besar, kalau nggak salah ini ukuran 6 juga ya. Kalau misalkan di manik kapur ukuran 6 itu besar nih seperti ini. Dan ini ukuran 4. Kalau manik pasir itu kalau nggak salah ya, ini ukuran 4. Ini ukuran 4. Koreksi kalau aku salah ya teman-teman. Ini beda kan, bisa terlihat perbedaannya ukuran besar dan kecilnya. Nah, ada juga di manik kapur ini ada yang berkilau, ada yang doff. Nih kalau yang berkilau seperti ini, nggak kelihatan ya di kamera. Ada yang doff, ada yang berkilau. Jadi kalian harus tahu ya, harus teliti juga ketika kalian membeli di online. Kalau misalkan kalian beli di tokonya langsung ya gak masalah sih, karena kan bisa dilihat ya. Nah, kemudian biasanya yang dibutuhkan dalam permanik-manikan itu bukan hanya soal manik pasir atau manik kapur, tapi biasanya ada yang pesan seperti ini ya. Nah, ini lope-lope kayak gini tuh. Ini manik love. Apa ya ini disebutnya, manik, aku suka nyebutnya manik love sih. Terus kalian juga harus punya manik kelopak seperti ini ya. Ini manik kelopak, biasanya ini tuh dipakai untuk kayak bikin gantung-gantungan, kayak bikin choker gitu. Banyak sih, bisa dikreasiin jadi apa aja. Bisa bikin bros juga bisa. Kemudian nih ini juga ya, ini juga manik-manik bunga kayak gini, cantik banget. Kalian wajib punya. Nih variannya aku punya banyak. Variannya seperti ini. Nah ini dikreasikan untuk gelang ataupun kalung, itu cantik banget ya. Banyak sih warnanya. Nah kalau misalkan manik yang ini, manik yang bunga ini, ada yang bening seperti ini, ada yang doff kayak ice gitu. Nih seperti ini. Mana ya? Ini seperti ini. Ini manik bulat, tapi bulat ice ini. Biasanya disebutnya bulat ice kalau aku bulat ice. Nih, ini dia. Ini juga suka dikreasiin jadi kalung, terus gelang-gelang juga cantik banget. Kalian wajib punya ya. Kemudian nih kalau misalkan kalian mau jualan juga, kalian wajib punya ini manik huruf yang menurut aku kalau misalkan kalian tuh cukup beli sekali aja ya. Cukup beli sekali satu varian huruf campur. Kemudian setelah itu ketika kalian kehabisan manik campur ini ya kalian bisa nyari lagi lah kalau habis. Oke, tapi adalah tipsnya, ntar aku jelasin lebih lanjut. Kemudian kalian juga harus banget punya ini kalau misalnya kalian mau bikin gelang yang ada rantainya. Tapi ini rantainya rantai besar. Terserah sih, mau rantai besar, mau rantai kecil, bagus kok kalau udah ini perbedaannya. Ini rantai besar, yang ini rantai yang kecil.
Tapi aku sih lebih suka ya pakai yang kecil. Ini lebih bagus aja gitu menurut kita. Ini teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Aku cuman mau nge-share sampai di sini aja dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli manik, jangan sampai salah beli dan jangan sampai salah pilih ukuran. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe maksudnya, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.